Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah tragis yang terjadi pada zaman Kekaisaran Rusia. Cerita ini akan membuka mata kita terhadap peristiwa yang mengubah sejarah dan merubah pandangan masyarakat terhadap pemimpin mereka. Mari kita mulai. Semua bermula ketika selang 4 hari setelah penobatan Tsar Nicholas II. Pada tanggal 18 Mei 1896, dia mengadakan pesta rakyat yang ternyata berubah menjadi tragedi. Pesta besar tersebut diadakan di lapangan Kodinka di Moskow. Lokasi ini dipilih karena ukurannya yang luas dan diharapkan dapat menampung ribuan orang, terutama dari kalangan petani dan pekerja. Namun, lapangan Kodinka bukanlah tempat biasa. Tempat ini dulunya adalah area latihan militer dengan parit dangkal di sekelilingnya dengan tanah yang tidak rata. Pada waktu itu, Tsar Nicholas II memerintah atas wilayah yang mencakup 1/6 dari seluruh luas bumi dengan jumlah rakyat lebih dari 120 juta. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa tertarik atas undangan ini. Penyelenggara menjanjikan makanan gratis seperti roti, pretzel, sosis, dan kue jahe, serta minuman bir yang tidak terbatas. Pengunjung juga diberi souvenir berupa cangkir enamel dengan tanggal penobatan Tsar Nicholas II. Bahkan, pertunjukan dan pawai juga ada untuk memeriahkan acara. Dan puncaknya, Tsar baru dan permaisurinya diharapkan akan muncul untuk menyapa masyarakat. Ribuan orang datang ke lapangan Kodinka, bahkan ada yang rela menginap di sana semalaman. Pada pukul 6 pagi, lapangan tersebut sudah penuh sesak dengan orang. Jumlahnya bahkan mencapai 500.000 orang, jauh melampaui perkiraan. Dan disinilah tragedi naas itu terjadi, dimulai dengan sebuah rumor yang mengatakan bahwa persediaan makanan dan souvenir tidak akan cukup untuk semua orang yang hadir. Setelah itu, kekhawatiran orang-orang terhadap rumor tersebut menyebar dengan sangat cepat. Dan puncaknya ketika ada rumor yang mengatakan bahwa ada sebuah koin emas dalam setiap cangkir enamel yang dibagikan. Ini memicu keributan besar karena orang-orang berusaha merebut cangkir-cangkir tersebut. Sementara itu, beberapa orang berusaha melarikan diri dari kerumunan, tetapi mereka terjebak dan terhimpit oleh orang lain. Sejarawan Orlando Figes dalam bukunya A People's Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924 menggambarkan apa yang terjadi pada hari itu. Orang-orang saling mendorong, tersandung, dan terjatuh ke parit. Mereka tewas akibat kekurangan oksigen atau terinjak-injak. Meskipun anggota polisi yang berjumlah 1.800 orang berusaha mengendalikan situasi, dalam hitungan menit 1.429 orang tewas dan 9.000 hingga 20.000 lainnya terluka. Meskipun tragedi ini sangat mengerikan, perayaan tetap dilanjutkan. Tsar Nicholas II dan permaisurinya muncul di balkon pada pukul 2 siang. Pada saat itu, bukti-bukti tragedi telah dihilangkan. Informasi tentang jumlah korban telah diberitahu kepada Nicholas II sebelum dia tampil di Kodinka. Dalam pandangan kami, tidak ada yang terjadi. Kami melihat kerumunan besar di panggung dari pavilion di mana orkestra memainkan musik tema kemenangan, tulis Nicholas II dalam buku hariannya. Tsar menulis bahwa setelah acara tersebut, dia pergi ke Istana Petrovsky, menerima delegasi, makan malam dengan para pemimpin kota, berpidato, dan kemudian pergi ke Kremlin untuk makan malam bersama ibu surinya. Kemudian Nicholas II dan sang istri menghadiri sebuah acara pesta yang diadakan oleh Duta Besar Perancis. Pesta diatur dengan sangat baik, namun cuaca panas tak tertahankan. Setelah makan malam, kami pulang pukul 2 pagi. Baru pada keesokan harinya, ia dan permaisurinya mengunjungi para korban tragedi. Fakta bahwa Nicholas II menghadiri pesta pada malam tragedi Kodinka dan juga tetap melakukan perayaan penobatan meskipun dalam suasana duka telah menimbulkan luka di hati masyarakat. Mayoritas penduduk Rusia merasa bahwa pemimpin mereka tidak menunjukkan perhatian atau empati terhadap nasib mereka. Hanya dalam beberapa hari kepemimpinannya, reputasi Nicholas II hancur di mata rakyatnya. Melihat reaksi publik yang berkobar, Nicholas II memerintahkan penyelidikan atas tragedi Kodinka. Hasilnya menunjukkan Gubernur Jenderal Moskow, Grand Duke Sergei Alexandrovich sebagai tersangka utama. Namun saat akan dijatuhkan hukuman, para bangsawan bersikeras menentangnya. Figes juga menuliskan, kaum bangsawan berdalih bahwa mengakui kesalahan anggota keluarga kekaisaran di depan publik hanya akan melemahkan prinsip-prinsip otoritas pemerintahan mutlak. Kasus tersebut kemudian ditutup. Beberapa perwira rendahan dijadikan kambing hitam dan dipecat. Luka di hati masyarakat Rusia justru semakin dalam. Sejak saat itu, Tsar Nicholas II dikenal dengan sebutan Nicholas the Bloody. Setelah tragedi Kodinka, tidak ada lagi upacara penobatan bagi Tsar Rusia dan menjadikan Nicholas II sebagai kaisar terakhir dalam sejarah Rusia. Tragedi Kodinka dan usahanya untuk menahan tuntutan pembentukan parlemen semakin menjauhkan Tsar Nicholas II dari dukungan rakyatnya. Pada Februari 1917, di tengah Perang Dunia I, Nicholas dipaksa turun tahta. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh golongan liberal mengumumkan niatnya untuk membentuk republik. Kemudian muncullah kelompok pekerja atau Soviet yang menuntut pemerintahan yang lebih radikal. Pada bulan Oktober, Vladimir Lenin memimpin revolusi Bolshevik yang menggulingkan pemerintahan. Pada bulan
bulan Juli 1918, 22 tahun setelah penobatannya, kaum Bolshevik membunuh Nicholas II beserta keluarganya. Pembantaian itu terjadi pada 17 Juli 1918 menjelang tengah malam. Pada saat itu, dokter istana Dr. Eugene Botkin membangunkan Nicholas II dan keluarganya. Mereka diminta pindah ke tempat yang lebih aman karena kekacauan di Yekaterinburg. Keluarga kerajaan diminta masuk ke ruangan bawah tanah berukuran 6 x 5 meter. Namun, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata masuk dan menyerang mereka dengan senjata api. Setelah asap dari senapan menghilang, yang masih hidup ditikam dengan bayonet. Jasad Nicholas II, Alexandra, 4 putri mereka, Anastasia, Maria, Olga dan Tatiana, serta Sarevik Alexei dan 4 anggota kerajaan lainnya kemudian dibawa ke sebuah tambang sekitar 14 km dari Yekaterinburg. Tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa disiram dengan bensin dan dibakar. Tulang belulang mereka dihancurkan dengan cairan asam dan kemudian dibuang ke dalam lubang tambang yang kemudian ditutup dengan tanah. Dinasti Romanov yang telah berkuasa sejak tahun 1613 pun berakhir. Dan itulah cerita tragis di balik peristiwa Kodinka, sebuah babak kelam dalam sejarah Rusia yang tak dapat dilupakan. Kisah ini mengingatkan kita akan peran kepemimpinan dan dampaknya terhadap masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya. Jika ada kesalahan informasi, tolong koreksi kami di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.